Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ceramah dari Islah Bahrawi yang membahas masalah Wahabi, membahas orang-orang ya yang dia sebut Wahabi lah. Ada Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Khalid Basalama, ya Ustadz Yazid rahimahullah ya. Karena ini video lama, tapi terus di-up sama orang-orang Aswaja, terus di-share sama orang-orang Aswaja dengan niatan menjatuhkan dakwah sunnah untuk mengangkat dakwah orang-orang Aswaja. Padahal kalau mau berpikir ya, justru ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh Aswaja semacam Islah Bahrawi ini yang memfitnah Wahabi itu ya, justru membuka borok mereka sendiri sebenarnya. Membuka borok mereka sendiri ya. Coba kita lihat dulu videonya. Jadi ceramah-ceramah Syafiq Basalama, Khalid Basalama, Abu Jawas, Firanda itu memang menarik pada tataran awam, terutama kepada orang-orang yang tidak punya ilmu agama yang kuat. Dia menganggap ini pencerahan yang luar biasa, tapi kemudian setelah dia menyelami semakin dalam, maka dia akan belajar mengkafirkan orang lain dan memaksa sama orang yang berbeda agar dia sama sepenuhnya dengan saya. Kalau dia berbeda dengan saya, maka dia kafir. Ini dustanya luar biasa ya, dustanya luar biasa. Orang-orang yang sudah puluhan tahun ya, ngaji dengan para asatidz salafi, mereka justru akan lebih berhati-hati, nggak begitu mudah mengkafirkan orang. Orang yang ngaji dengan para asatidz salafi, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Yazid Jawas, ya, mereka itu nggak semua keluarganya ikut ngaji, nggak semuanya. Kadang ada istrinya yang sudah ngaji, suaminya masih belum, masih juga berkarat dengan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, bahkan maksiat-maksiat, masih judi, masih mendem ya. Tapi mereka nggak mengkafirkan, nggak ada yang dikafirkan. Justru kalau sudah menjadi ya atau mengikuti dakwah sunnah ya, menjadi salafi, menjadi orang-orang Wahabi, itu akan lebih berhati-hati, nggak begitu mudah memvonis orang. Beda dengan kelompoknya orang-orang yang seperti Pak Bahrawi, itu begitu mudah mengkafirkan orang. Coba, tokohnya kan mengatakan NU sudah agama, enggak NU neraka, ha? NU niku nek cara kula mboten mengorganisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Coba. Urusan agama harus dipegang NU. Selain NU salah semua. Syuhudan dinian, peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khatib-khatib, KUA agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU salah semua. Apa itu coba? Itu kan jelas-jelas sudah menganggap bahwa kelompok lain salah semua, nggak ada yang benar sudah, ya. Atau mungkin bahkan bisa menuju kepada takfir, ya, pengkafiran. Karena apa? Menganggap di luar kelompoknya neraka sudah. Hah? Dia jahiliyah. Nah, ini produknya. Ketika dia sudah mulai mengkafirkan orang yang berbeda, maka dia kemudian akan berusaha menghegemoni. Dia akan mengkafirkan orang sekitar. Setelah dia mengkafirkan orang sekitar, dia akan mengkafirkan orang satu kampungnya. Setelah itu dia akan mengkafirkan satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, hingga akhirnya dia menganggap kafir orang senegara karena berbeda ubudiyah dan amaliyahnya. Dari situ kemudian muncul keinginan untuk bergabung dengan jaringan teror di Indonesia, untuk melakukan perlawanan terhadap negara dan untuk mengakselerasi dan melegalisasi halalnya darah kalian yang berbeda. Kemudian mereka bergabung kepada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini adalah organisasi teror di Indonesia. Apa mereka ini? Semua penganut Salafi Wahabi. Saya bertanggung jawab dengan pernyataan ini. Ya sebenarnya ya kita tahulah ya tujuan dari Islah Bahrawi. Dia itu promosi sebenarnya. Pengennya orang-orang itu yang nggak ngaji sama ustadz-ustadz Salafi, ustadz-ustadz Wahabi, ngajinya sama orang-orang Aswaja saja. Karena kalau ngaji dengan ustadz-ustadz yang disebut Wahabi itu sesat, nanti jadi teroris. Kalau ngaji dengan Aswaja itu jadi bagus. Sekarang coba lihat ya, orang-orang kalau mau disuruh ngaji dengan tokoh-tokoh Aswaja, lihat tokoh-tokoh Aswaja ya, apa disuruh ngaji
dengan orang-orang seperti ini? Ya, umat Islam ini apa disuruh ngaji dengan orang-orang model-model begini? Coba lihat video ini. Nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk sekelan kunci. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi, dedek bayi jadi solusi. Kalau sudah, yang membawa air putih dibuka air putihnya, yang membawa susu dibuka. Oke. Lonte paling murah 1 jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli hanya 20.000. Berarti lebih mahal suara rakyat apa lonte? Hidup lonte! Ayo. Coba, disuruh ngaji dengan orang-orang model begini, yang ada akhlak mereka akan rusak. Ya. Orang itu ngaji supaya dia itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia ini ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah datang ke pengajian malah justru melakukan kemaksiatan. Coba, omongannya kotor, omongannya kasar, ya. Di majelis yang katanya majelis pengajian, majelis sholawatan, isinya jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Coba, belum lagi pengajian yang seperti ini, sampai dikawal-kawal sama orang-orang aswaja. Coba lihat ini, kajian model apa ini? Ini saya sampai diinjak-injak. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Hati-hati, lain aing nafsu. Kerma pondoknya merarat, apapun merarat, sampai disikat apapun. Kecil, balikan Malaysia. Muntah dibalikan, saya Jawa Barat saan teh nyawa aing. Ya, aing nuruskan Syekh Nawawi. Aing nuruskan Abuya Mama Armin Kipuntu. Anu boga Garut. Aya Bapak aing. Raden Uko Sukmawi Jaya itu Bapak aing. Saan teh nyaho. Coba sadar, ayo nama. Sok kembalikan dari ke tempatnya. Ku aing di teangan kabeh. Demi Allah Rasulullah Allah. Saya udah ngomong ke Gusti Allah, saya ngomong kepada Rasulullah, saya ngomong seluruh para nabi, para sahabat, para wali, para semua para alim ulama, guru-guru saya sudah ngomong. Karena apa? Makul inna sya'andaya ma fi Allah. Begitu meninggal dunia dicabut nyawa. Hei, Mas Kodi inna kaliman dunia fa'alayya ma fi Allah. Kufran alaka ya ma fi Allah. Ketir ya. Bukan nakil. Diseneni sama saya. Buset, malaikat disenenin, dimarahin, parah. Coba, ini kajian model apa? Dikawal sama banser, didampingi sama banser, ngaku teken kontrak sama Allah, ngaku teken kontrak sama malaikat, ngaku bisa marah sama malaikat. Ini model apa pengajian yang begini? Pengajian apa model begini? Apa umat Islam suruh ngaji dengan orang-orang model begini? Dapatnya apa coba? Ya, coba. Kalau kita berbicara masalah ya hasil dari ngaji dengan para asatidz salafi, ya kalau kata Bahrawi tadi hasilnya ya akan mengkafirkan orang, menjadi teroris dan sebagainya. Coba, yang begitu mudah menghalalkan darah kaum muslimin siapa? Coba lihat ini. Jangan sampai kader-kader Banser menggolok leher kalian. Ada Banser menggolok PKI. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama dan Nahdlatul Ulama. Ini begitu mudahnya menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, yang berselisih dengan mereka katanya mau digorok leher. Kalau ada perintah dari kiai gorok leher, halal darahnya katanya.
Padahal ini kan masalah Trans 7, masalah polemik Trans 7 kemarin yang membahas masalah feodalisme di dunia pesantren. Ya. Kok bisa sampai mau menghalalkan darahnya? Sementara Gufron yang jelas-jelas ya dia berdusta atas nama Allah, atas nama Nabi, malah didampingi. Coba, malah didampingi sama Banser. Bukannya mau digorok, malah didampingi, dijaga ketat, malah dikasih baju kehormatan. Coba, malah dikasih seragam, disuruh pakai seragamnya. Coba, mau jadi apa kalau ngaji dengan orang-orang model begitu? Dan kebanyakan tokoh-tokoh Aswaja yang namanya besar, yang namanya dikenal, yang majelis-majelisnya rame, yang gus-gusan, orang-orang nggak jelas, yang ceramahnya cabul, isinya jogetan, cuma ya seperti itu. Coba kalau yang ya tokoh-tokoh Aswaja yang ceramahnya lurus-lurus saja lah, nggak bakal serame itu, nggak bakal serame itu. Tapi kalau yang nggak bener, rame, banyak pengikutnya. Dan itu juga ya dikawal, dijaga sama Banser. Coba carilah ya penceramah-penceramah dari kalangan Salafi Wahabi yang ceramahnya seperti ya gus-gusan, kiai-kiaian, yang kotor ucapannya, yang cabul ucapannya, yang kasar ucapannya. Nggak ada. Nggak ada. Kalian cari silahkan. Ya. Belum lagi kalau berbicara masalah ya ujung dari hasil belajar dengan orang-orang Aswaja. Tahu kan berita yang langsung disampaikan oleh Pak Profesor Haidar Nasir, Masjid Muhammadiyah di Aceh ada yang sampai dibakar. Di Aceh ini satu contoh saja, masjid kami dibakar oleh sesama Muslim yang mengaku Aswaja atau tradisional. Dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Tetapi kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Perbedaan paham biasa. Tetapi kami paham juga bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sosial yang masih belum akil balik, kira-kira itu. Nah, disitulah yang dewasa harus paham. Nah, dengan contoh ini maka membangun pusat-pusat keunggulan menjadi sangat penting. Coba, masjid sampai dibakar karena dituduh apa? Wahabi. Coba, itu kan artinya sudah menganggap bahwa masjid yang dibangun oleh orang-orang yang disebut Wahabi itu nggak layak. Padahal itu masjid yang dibangun oleh Ormas Muhammadiyah. Ya, dituduh Wahabi, dibakar. Artinya sudah mengkafirkan kan, artinya kan? Kalau sudah masjid saja yang dibangun dimusnahkan, artinya sudah mengkafirkan. Coba cari Wahabi, ada nggak yang membakar masjid-masjid kaum muslimin? Atau masjid aliran-aliran yang jelas-jelas sesat? Nggak ada. Ya. Jadi kalau ngelihat video-video dari tokoh-tokoh Aswaja seperti ini ya, orang-orang yang sudah ngaji dengan para asatid Salafi, mereka nggak akan terprovokasi, justru mereka akan ya tertawa geli. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah.